Shalom, apa kabar? Iya, luar biasa. Selamat datang buat saudara semua yang baru kesempatan kami datang di tempat ini. Saya menyambutnya dengan sukacita, dengan penuh senantiasa damai, dan saya percaya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu semua. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini saya bersyukur ya, pelayan-pelayan kita ini di saat liburan ini banyak kegiatan, tapi boleh senantiasa Tuhan campur tangan, bahkan jemaat Tuhan di masa holiday, liburan, Tuhan terus menyertai dan memberkatin ya. Saya tadi malam sempat kontak juga dengan Pak Jedit, sampai mana, wah masih di Jember ya. Tapi pagi-pagi baru sampai Bapak Ibu ya, karena kerinduan untuk bersama-sama kita menikmati ibadah raya di tempat ini Bapak Ibu, amin saudara. Kemarin juga Pak Tian juga sempat gak sehat ya, tapi hari ini sehat ya, memberikan totalitasnya sama-sama pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Nah, sebab itu juga kita doakan, saling mendoakan satu dengan lain supaya Tuhan menyertai kita di masa-masa yang hari-hari ini Bapak Ibu. Doakan juga Bu David ini ya, sebenarnya ada berapa pos pelayanan yang harus kami layani Bapak Ibu. Tapi saya bilang istri saya, udah biar istri saya saja yang melayani. Ya. Ada berapa gereja ini kemarin minta, saya bilang saya lagi fokus ini kepada jemaat, ya bilang. Karena ada hal-hal yang mau saya sampaikan kepada sidang jemaat yang kami layani, maksud pendetanya metu terus, ya saudara. Iya. Ya. Gembala harus memelihara domba. Nah, saudara kasih Tuhan, sebelum kita akan masuk firman Tuhan, saya akan berbicara tentang waktu yang berharga Bapak Ibu. Nanti kita referensi Alkitab kita di Mazmur 90 ayat 12, tapi saya rindu kita dengar dulu, sebab bisa nggak klik videonya. Kita lihat dulu sejenak ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Setidaknya mengingatkan kita, nanti akan berhubungan dengan firman Tuhan yang sampaikan. Bahwa situasi hari-hari ini supaya kita menghargai waktu Bapak Ibu. Oke, mari kita silakan lihat dulu. Ini bencana peristiwa yang terjadi, bukan hanya di Thailand, saudara-saudara. Sudah digenapi di Matius 24 korban tanda-tanda zaman. Gempa di Myanmar saat ini mencapai angka 1.700 orang. Data tersebut disampaikan oleh militer Myanmar yang berkuasa di negara tersebut pada Senin 31 Maret 2025. Juru bicara pemerintah Zhao Mingtu mengatakan para korban tewas ditemukan dari reruntuhan gedung yang ambruk. Selain korban tewas, tercatat ada 3.400 orang terluka dan lebih dari 300 orang hilang. Thailand. Sebelumnya, militer Myanmar mengatakan bahwa korban tewas mencapai 1.644 orang. Namun untuk jumlah korban tewas terbaru, Myanmar tak memberikan angka spesifik. Hingga saat ini, petugas masih terus melakukan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap para korban yang terjebak reruntuhan bangunan. Namun upaya ini terhambat oleh kurangnya sumber daya dan juga peralatan. Kendala lainnya adalah akses menuju lokasi bencana berupa jalan tol dan jembatan rusak. Diberitakan sebelumnya, Myanmar diguncang gempa dengan magnitudo 7,7 pada Jumat 28 Maret 2025. Mandalay, yang merupakan kota terbesar di Myanmar, jadi orang wilayah tidak pernah menyangka ya Bapak Ibu ya, karena dekat dengan epicentrum gempa. Untuk mempermudah bantuan, pemerintah Persatuan Nasional yang merupakan kelompok oposisi junta militer mengumumkan gencatan senjata sepihak selama 2 minggu di wilayah terdampak lagi kerja mungkin. Adapun terkait jumlah korban terdampak baik tewas ataupun luka diperkirakan. Saya mau tanya, kira-kira ketika Bapak Ibu melihat ini apa yang saudara renungkan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Takut. Terus, apa lagi? Ya? Saudara, kira-kira ketika dihadapkan kejadian ini, ada rasa takut enggak? Terus yang kedua, saudara, ini kan bencana alam, Bapak. Namanya aja bencana alam. Artinya saudara tidak ada satupun manusia itu tahu situasi dan waktunya kapan terjadi. Saudara tahu ini bencana bukan hanya terjadi, gempa ini bukan hanya di Thailand. Lalu beberapa daerah yang lain itu ya kan, Myanmar,
Dan juga ternyata kemarin ada beberapa daerah di Eropa dan juga termasuk di Jawa Barat ada gempa. Dan beberapa ahli daripada mereka yang melihat situasi tentang kejadian alam, saudara, mereka menyangkut pautkan ada lempengan yang memang pusat gempa ini, yang tanda warning harus diwaspadai, kata mereka. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka memprediksikan kalau ini terjadi megatrust Bapak Ibu. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi yang saya pasti, tanda-tanda zaman itu Tuhan sudah ngomong di Matius 24 bahwa kita ini harus sadar dan berjaga. Saudara nanti baca tuh ya, pulang rumah baca Matius 24, itu perkataan Yesus tentang khotbah akhir zaman. Lalu kemudian saudara kasih Tuhan, kita akan lihat dulu yang kedua, coba klik video tentang Musa ini. Lihat dulu sebentar. Video ini kita akan lihat cermati dengan baik, nanti saya baru uraikan firman Tuhan. Tentang maksudnya kita akan berbicara tentang waktu yang berharga. Oke. Saudara melihat ini siapa ini kalau ini? Musa. Ini tentara Firaun sudah memburu saudara bangsa Israel. Kalau bisa tentara Firaun bilang habisi semua mereka. Orang takut kan pertama lihat laut kan, depannya laut merah yang ganas. Ini Firaun, habisilah pokoknya mereka itu kalau bisa. Jangan ada satu-satu pun umat Tuhan yang masih hidup. Mereka buru. Dia kejar ini tentara Israel, tentara Firaun mengejar Mesir ini. Umat Tuhan yaitu Israel. Di depan mereka apa Bapak Ibu? Laut. Perhatikan. Saudara, yang kedua saya mau tanya, ketika saudara melihat ini, kira-kira apa kesan yang saudara ada dalam hati saudara? Apa saudara? Tuhan dahsyat. Sekali lagi katakan sama-sama, Tuhan dahsyat. Dahsyat. Bayangin loh, saat itu kan mengisahkan bangsa Israel, umat Tuhan pada waktu dia di Laut Merah Kolsom, di belakangnya tentara Firaun. Mereka pengen supaya habisi semua. Di depan mereka menghadapi laut yang begitu ganas. Tapi saudara lihat, ini cara Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita melihat adegan tadi, yang boleh kita renungkan, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Yang pertama tadi melihat alam. Kejadian alam tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Jepang saudara tahu, saya pernah sampaikan, Jepang itu negara canggih loh dalam hal merancang bangunan supaya kuat gempa. Tapi nyatanya berapa bangunan di sana ambruk. Karena diguncang gempa. Barusan tadi lihat orang membuat seorang arsitektur bangunan yang begitu kokoh. Nyatanya enggak orang pernah berpikir kan. Saya bayangkan tuh kejadiannya itu jam berapa itu. Tapi masih banyak orang yang kerja Bapak Ibu. Begitu dia runtuh Bapak Ibu, orang enggak pernah berpikir. Ya kan? Tapi kembali saudara kasih Tuhan. Dengan kejadian yang kedua, mengingatkan kita, itu Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya kuasa. Katakan amin. Makanya lihat dulu coba, kita sama-sama kita akan buka kita ke Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ini apa yang disampaikan daripada Musa, karena kitab ini, pasal Mazmur 90 ini adalah ungkapan dari Musa Bapak Ibu. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami apa? Sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Serang kasih Tuhan, ini yang berkatakan Musa. Seorang hamba Tuhan besar Bapak Ibu. Jemaatnya bukan 1.000, jutaan. Orang bangsa Israel kan supaya keluar dari Mesir kan, dia yang nuntun kan, gembala kan. Bukan hanya itu, saudara kan waktu lihat adegan Musa mengangkat tongkat, artinya apa Bapak Ibu? Hamba Tuhan dipakai Tuhan. Dia yang juga saat itu Bapak Ibu menghadapi orang-orang dukun-dukun
Mesir. Dia tunjukkan di depan Raja Firaun, lu pakai apa bahasa Betawi kan? Kamu pakai dukun, bisa menciptakan dukun mandraguna, ular. Tapi saudara tahu Musa pakai apa? Tongkat dilempar. Tunjukkan depan Firaun. Bukan Musanya sebenarnya, tapi Tuhan. Tapi dia dipakai kan. Lalu ketika kemudian dia bicara, setiap perkataan jadi loh Bapak Ibu. Air jadi darah. Tadi laut, dia cuma angkat tongkat, dia minta sama Tuhan, terbelah jadi dua, terbelah. Hamba Tuhan hebat. Hamba Tuhan besar. Orang dipakai Tuhan. Dia penulis kitab Pentatuk, kitab sejarah. Dari mulai Kejadian sampai kitab apa? Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sejarah perjalanan bangsa Israel. Tapi dia ngomong, ketika dia bicara sebenarnya di ayat ini saudara, jar kami menghitung hari-hari kami sebagian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dia sebenarnya sedang merefleksi dirinya Bapak Ibu. Artinya dia sedang mengevaluasi, merenungkan bahwa sebenarnya waktu itu berharga. Makanya dia ngomong, ajari kami menghitung hari-hari kami dengan apa? Bijak. Kata bijak itu saudara kasih Tuhan, identik dengan orang yang berhikmat. Orang gak bisa bijak kalau tidak ada kata hikmat. Hikmatnya bukan seperti Charles Darwin. Ya kan? Evolusi yang dia lakukan dengan cara kecerdasan mereka yang semu. Ya kan? Bahwa manusia dikatakan evolusi dari manusia ke, bukan manusia, maaf, binatang ke. Tapi kan akhirnya dia bertobat kan. Dia menyadari bahwa penciptaan, dia melihat ditunjukkan kejadian itu. Bahwa manusia diciptakan dari siapa? Tuhan, imago Dei, segambar dengan Allah. Nah di sini seorang kasih Tuhan, Musa kembali. Ingin berkata bahwa waktu, coba hargai waktu. Dengan bijaksana. Makanya ketika dia merenungkan tentang ayat ini saudara, sebenarnya dia sedang merenungkan tentang apa yang dia alami Bapak Ibu. Ternyata hidup manusia itu, nanti saudara akan lihat, sangat terbatas. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, wong dunia aja pernah saudara dengar enggak kata-kata demikian? Time is money. Sekali lagi, time is money. Waktu adalah apa? Uang. Bukan masalah duit. Uang itu, kalau saudara waktu saudara nganggur, apakah duit datang? Saya mau tanya, datang enggak? Enggak. Saudara tidur-tiduran malas, apakah ada uang? Enggak. Enggak bisa, waktu. Makanya saya punya hati, Yesus punya 5 jawatan, dengar baik-baik. Apa saudara? Guru, Rasul, Nabi, Gembala. Makanya saya mau waktu saya ngomong dengan sharing dengan pendeta-pendeta, pendeta gembala, sorry ya. Kalau gitu siapa jiwa tuh yang layani mereka? Nah, saudara kasih Tuhan, maka itu saya renungkan. Saya layani tuh 50 siswa. Saya mentoring mereka Bapak Ibu. Supaya rohani mereka itu benar-benar bertumbuh. Bukan hanya mereka melihat, guru hanya mengejar jam pelajaran. Sorry ya saya bilang. Tapi benar-benar saya masukkan nilai-nilai kebenaran rohani kepada mereka. Saudara bisa lihat kan, mereka-mereka itu kadang ini nggak datang pada liburan, kadang sering datang ke tempat ini ibadah. Pernah lihat nggak? Nah, karena itu beban waktu. Ngapain waktu tengah-tenguk cuma hari Minggu? Aktivitas saya bilang sama teman saya pendeta-pendeta. Nah hari lain kerjanya apa? Waktu. Karena waktu berharga. Sama-sama katakan amin dong. Waktu berharga. Saudara coba lihat waktu sekarang ini. Saudara nih kalau waktu saudara santai, saya ngomong nih. Saudara jangan anggap remeh loh hari-hari ini. Iya. Tantangan kita semakin besar.
Kemarin saya ada seorang anak Tuhan sharing Bapak Ibu. Karena dia punya bisnis usahanya, dia mulai collab. Saya bilang, lah usahamu, caramu bagaimana? Door-to-door, lah jadul banget saya bilang. Ya kamu kalah dong. Kalau kamu nggak inovasi saya bilang. Sekarang serba dengan apa saudara? Ya? Online. Kan gitu Bapak Ibu. Nongkrong aja di rumah aja bisa menciptakan uang kok. Loh mereka harus jauh-jauh keliling. Ya ketinggalan zaman saya ngomong tuh adik-adik saya. Yang bisnis kacamata. Saya bilang kamu tuh udah harus punya kreatif coba. Gunakan waktumu dengan baik. Karena waktu itu berharga. Makanya Musa tadi ngomong, ajar kami peroleh hati yang bijaksana. Yesus sendiri pernah bicara. Saya ingat, ini saya tulis ini. Ketika Yesus pada waktu itu, dia waktu sebelum dia mau ditangkap, masih ingat ya? Yesus selalu berdoa di mana? Getsemani. Saudara mau tanya, ketika Yesus doa, kira-kira dia melihat murid-muridnya lagi ngapain? Ini kan masa-masa prapaskah nih sebenarnya hari ini. Untuk menantikan nanti hari Jumat Agung. Kira-kira apa ngapain murid Yesus? Di sini nggak ada yang tertidur ya. Tidur. Lalu saudara tahu Yesus ngomong apa? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Kira-kira maknai apa saudara ketika Yesus ngomong gitu? Menghargai waktu. Menghargai waktu. Karena saudara tahu bahwa hari-hari ini saudara kasih Tuhan. Setan pun gak berhenti loh, bayangin loh. Wong 1 Petrus 5 mengatakan apa saudara? Ayat 8. Iblis bekerja seperti apa? Singa. Beredar-redar mencari orang yang dapat ditelannya. Lah kita santai. Iya kan? Kalau musuh yang kelihatan kan, kalau ajar-ajar dulu kan pakai benteng ya kan. Wih, musuh tuh. Ya akan nyerang kerajaan kita. Kelihatan. Tapi yang repot kan kalau nggak ada musuh yang apa? Nggak kelihatan. Itu hanya bisa dilawan dengan kekuatan tuh Tuhan. Makanya kembali Bapak Ibu, mari saudara hargai waktu. Kita nggak ngerti saudara tanda-tanda zaman ini apa yang terjadi. Berapa daerah ini sudah mengalami masalah. Dan saudara kasih Tuhan, makanya hari-hari ini Bapak Ibu, gunakan waktu dengan baik. Karena bicara waktu ini ya, ada fase waktu, saudara harus pahami ini. Kemarin, sekarang, lalu besok. Kan itu fase waktu. Kemarin, kenangan ya. Kemarin, waktu itu kalau udah jalan, nggak bisa kemudian kembali lagi balik meneh. Nggak bisa kayak film-film kan ada saudara. Oh kembali masa lalu. Film kan, itu kan film. Drama. Tapi yang realita, namanya waktu, kemarin, sudah berlalu. Kemarin, makanya saya kadang geli. Saya yang ketawa, orang kadang-kadang ngomong gini loh. Oh iya ya dulu. Sudahlah saudara, jangan ingat-ingat masa lalu. Bisa katakan amin? Tinggalin. Masa-masa kelam, aduh aku dulu disakitin. Dulu saya ngalami bangkrut. Dulu, kemarin. Sekarang ini kita sedang menginjak masa apa saudara? Sekarang. Makanya Bapak Ibu ngasih Tuhan, sekarang ini Pak Saudara. Maka gunakan waktu dengan baik ini. Yang siswa pelajar, anak-anak muda, gunakan waktu dengan baik. Usiamu nggak seperti ini terus loh. Saya yakin anak saya 10 tahun yang akan datang nggak seperti ini. Iya Pak ya saudara? Beda. Nggak mungkin lagi kemudian bisa berias kayak apa saudara? Beda, umur 20 tahun yang akan datang. Kadang saya merenungkan gini loh Bapak Ibu. Ini anak-anak kita yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini. 5 atau 10 tahun akan datang. Mereka jadi apa saudara? Orang-orang yang hebat doa saya ini. Di depan, worship leader, singer. Makanya saya pernah ngomong sama guru sekolah minggu, tolong benar-benar materi ajar yang disampaikan kurikulum yang pada anak kita. Benar-benar yang benar-benar berkualitas yang tepat. Karena ini bakal loh. Kan
Karena waktu berjalan. Makanya sekarang ini Bapak Ibu, mari gunakan waktu dengan baik. Lakukan segala sesuatu yang baik, mumpung masih ada kesempatan. Bisa katakan amin? Kesempatan. Karena sekarang ini saudara, itu kenyataan yang harus kita jalanin. Amin Bapak Ibu? Kenyataan. Situasi kayak gini saudara, itu kenyataan. Yang harus saudara alami. Lalu masuk masa ketiga, esok. Masa depan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yakin gak masa depan saudara di tangan Tuhan? Ayo. Yakin apa enggak? Ya. Karena Tuhan sudah menjanjikan Yeremia 29:11. Masih ingat ayat itu kan? Saya sering itu khotbahkan itu. Bahwa rancangan yang Tuhan buat dalam hidupmu, rancangan apa? Hari depan yang penuh dengan harapan. Yakinkan nih saya mau ngomong hari ini Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini semua ada di dalam tangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Makanya kita nggak perlu hari ini saya bilang berjalan. Nggak usah kita meragukan masa depan kita selama kita on the track dalam jalannya Tuhan. Israel aja lihat saudara, umat Tuhan ketika bersama Musa. Ya kan? Saya mau jangan sampai kita orang-orang yang seperti 10 pengintai. Masih ingat ya? Yang diutus Musa berapa? 12. Itu enggak semua loh, mereka sampai ke Kanaan loh. Tapi orang yang seperti Yosua dan Kaleb itu, dia yang menduduki negeri perjanjian. Yang berlimpah susu dengan madu. Makanya sekarang ini Bapak Ibu kasih Tuhan, gunakan waktu. Karena saudara nggak ngerti apa yang terjadi esok Bapak Ibu. Apakah saudara bisa mengerti tentang esok? Wong Matius juga ngomong ayat-ayatnya kok. Tentang kedatangan Tuhan itu seperti apa? Pencuri. Nggak ngerti, apakah maling pernah? Kemudian orang mau maling kemudian ngomong dulu, Pak, nanti saya mau nyolong motormu ya. Pernah gitu? Nggak pernah ya Pak ya? Setahu saya nggak pernah maling ngomong tuh. Diem, tapi maksudnya sorry, saya nggak ngomong Yesus seperti itu. Tapi maksud saya tentang mengibaratkan gini loh, kedatangan Tuhan itu tidak pernah saudara tahu. Bahkan malaikat pun ayat mengatakan tidak mengerti tentang kedatangan Tuhan. Amin. Nah, makanya hari ini saya bilang, hari ini saudara kita masuk di fase hari ini. Kita mau menghitung hari-hari dengan bijak sana. Nah refleksi Musa ini sebenarnya ada 3 hal yang Musa sampaikan untuk menyadari tentang kehidupan kita. Makanya Salomo nih denger ya. Salomo kan orang pinter ya. Masih ingat Salomo kan? Cerdas Pak. Salomo tuh karena saking pinternya Bapak Ibu. Makanya dia bisnisnya lancar jaya Bapak Ibu. Sebenarnya salah sih memang sih. Waktu dia mengkawini orang-orang Amon. Ya masih ingat ya. Itu kan yang dikawini itu kan orang-orang kaya Pak. Keturunan-keturunan bangsawan loh. Bapak Bupati. Tapi sebenarnya dia punya otaknya, dia main di situ Bapak Ibu. Karena hikmatnya itu saya mau sampaikan, yang membuat dia dijadikan kaya. Bangun gereja, wah, itu aja dilapisi emas loh Pak. Bangun gereja. Betul ya? Perkakasnya juga dari emas. Saking sugih Bapak Ibu. Emas saat itu sepertinya di mana-mana itu zamannya Salomo. Tapi Salomo ngomong begini, saya ingat itu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 2. Tapi lebih dulu kita baca di Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Ya, mari multimedia. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Lihat ya, perhatikan nih. Untuk segala sesuatu apa? Ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Klik. 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Salomo dong. Orang berhikmat. Waktu itu kan dia kan ditawarin Tuhan, kau meminta apa Salomo? Cuma satu yang sama minta. Minta apa? Hikmat. Hikmat sama dengan orang yang cerdas, pinter Bapak Ibu. Iya, saya senang dengan anak-anak kita ini yang multimedia yang muda-muda. Belajar terus, inovasi nggak apa-apa. Ya. Kepinteran.
Loh kalau nggak kepintaran kita akan tergerus suasana loh, situasi hari ini loh, yang serba digital loh. Iya, teknologi apa-apa sekarang bisa dilakukan. Saya kalau nggak ada ini juga kapiran, Bapak Ibu multimedia. Ya kan. Nah, seorang kasih Tuhan, makanya Salomo ngomong nih orang pinter loh. Dia ngomong, tadi dikatakan ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Saudara nggak mungkin ngalami persoalan, amin. Ada waktunya saudara akan mengalami pemulihan kayak Ayub. Saudara nggak terus mengalami masa-masa paceklik seperti waktu saat Elia di Sungai Kerit. Enggak, Bapak Ibu. Tapi ada masanya kita akan mengalami berkat seperti zaman Yusuf berkelimpahan. Amin, Bapak Ibu. Ada masanya. Makanya di sini katakan ada waktu lahir. Ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu apa? Mencabut. Makanya ada 3 hal yang mau saya bagikan, saudara. Mengapa seperti yang tadi katakan Musa, kita harus bijak menghitung waktu. Ya kan? Kenapa saudara kasih Tuhan? Yuk kita lihat dulu Mazmur 90 ayat 3-6. Mengapa kita harus bijak menghitung waktu hari-hari ini Bapak Ibu? Karena temanya kita kan bahwa kita harus menyadari bahwa waktu itu berharga Bapak Ibu. Mengapa bijak harus waktu? Yang pertama sama sampaikan, saudara lihat dulu coba Mazmur 90 ayat 3-6. Engkau apa? Mengembalikan manusia kepada apa? Debu. Dan berkata apa? Kembalilah hei anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu apa? Malam. Terus 6. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh waktu petang, lisut dan layu. Lalu klik supaya ayat 10. Sama-sama kita lihat ya, ayat 10 supaya kita melihat akan kebenaran firman Tuhan. Ayat 10. Di masa hidup kami, nah ini Musa ngomong nih, ngakui. Di masa hidup kami berapa, Saudara? 70 tahun dan jika kami kuat berapa? 80 tahun dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran loh Bapak Ibu. Dan apa? Penderitaan sebab berlalunya apa? Buru-buru dan kami melayang apa? Lenyap. Artinya dengar baik-baik ini penting nih sebuah pengajaran. Musa ingin ngajarin kita kenapa kita menghitung waktu dengan bijak Bapak Ibu. Karena Musa ingin menyadarkan kita, menyadari bahwa manusia itu punya keterbatasan. Ya kan? Musa orang hebat loh. Tapi dia ngomong, hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Sadar nggak Bapak Ibu? Karena kalau kita ini manusia itu rentan. Tadi dikatakan kan akan kembali kepada debu. Ini nih, maaf ya Tante Soanya, Tionghoa ini kan lagi mengerayakan Cengbeng ya. Ya kan? Ini kuburan depan ini saudara rame itu. Ya. Di kuburan depan mengingat leluhur mereka. Tapi seorang kasih Tuhan, ketika kita itu kan setidaknya kita melihat di depan kita ini kan apa Saudara? Merenungkan apa? Itulah manusia. Betul Saudara? Manusia. Dengan berjalannya waktu Saudara kasih Tuhan sadar atau tidak sadar dari debu tanah kembali debu tanah. Rohnya Salomo ngomong nanti kita akan menghadap kepada Tuhan. Ngerti Bapak Ibu? Saya kadang merenungkan gini sama istri saya, Mah, ini kita masih sehat ya Maya. Doakan saya nanti umur saya 70, 80 sehat ya. Saya pernah bilang anak saya, kamu siapin ya nanti kalau papa nanti kamu harus siap melayani. Kalau misalnya kamu gak siap, jangan serahkan orang lain. Betul gak saudara? Gak diganduli terus. Ya betul ya Bapak Ibu. Masa ganduli terus itu proyeknya Tuhan kok. Saya ini umur sekarang, saya ini 50 ke atas. Saya umur 70, doakan saya biar sehat ya. Gak bengek ya. Masa khotbah. Iya. Saudara kira-kira nanti umur 80 saya gini pakai tongkat. Saudara,
Saya baca Alkitab nanti harus pakai background gede itu. Iya kan? Karena saya menyadarkan saya. Iya ya, ternyata Musa ngomong gini 70 tahun. Jika kamu kuat ini 80 tahun ini kebanggaannya adalah kesukaran. Ini Musa nyadari loh. Aku hebat, aku kuat pada masa-masa itu. Tapi menjelang waktunya, dia menyadari inilah aku. Manusia, makanya saudara saya mau ingatkan kita, jangan sombong. Sama-sama dong katakan saya, jangan sombong ya. Coba tengok kiri kanan, jangan sombong kamu ya. Iya. Jangan sombong, jaim-jaiman. Nah iya. Saudara nanti kalau mau pengen lihat ya, refleksi untuk diri kita. Coba nanti habis ibadah, naik ke atas kuburan ya. Iya. Nanti kan di situ cuma tulisan namanya, si A, Sontong misalnya di situ. Sintung, AB, ditulis toh. Kemarin saudara saya motoin papa mama saya yang dimakamkan di sana di Tegal, Bapak Ibu. Difotoin namanya. Mereka nangis, masih mereka ziarah sana nangis di kuburan. Ngapain kamu nangis-nangis sih? Belum tentu kamu ini papa mama di sana susah kayak kamu. Kan udah senang. Karena ada ayatnya di Wahyu kan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Tapi saya nggak bicara itu Bapak Ibu. Mari yang pertama ini saya bilang, ketika Musa bicara itu menghitung baru bijaksana. Sadari hidup kita nih selagi masih ada kesempatan. Jangan cuma saudaranya hafal lagu gini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terus jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ini sementara hidup kita. Nanti kemudian ketika itu saudara kita nanti kuburan tubuh kita ini sebelum tubuh dikubur. Kuburan ukuran berapa Bapak Ibu? Halo? Kuburan berapa? 1 kali? Kok apal sih Bu? 1 kali 2 ya. Masukin peti. Ya kan? Ada yang kemudian dicor. Dicor kan? Dengan berjalannya waktu, lama-lama ya jadi dimakanin nanti binatang. Ya kan? Cacing jadi tanah. Tapi ingat, kekekalannya itu yang nggak bisa kemudian saudara pungkirin. Salomo ngomong, rohnya kembali kepada dia akan ngomong nanti. Saudara kan di sana akan ditunggu malaikat. Apa sih yang kamu lakukan di dunia? Mas lagi waktu kamu ada waktu. Iya. Saya suka saudara. Dulu ada jemaat kami yang waktu saya melayani di Pati Bapak Ibu. Lagi doa Bu. Ini anak saya tahu nih saksi. Lagi sembahyang ya, penyembahan praise worship gitu ya. Biasa kan tiap hari Jumat kami ada penyembahan bersama itu. Memang ibunya ini usianya sekitar 70 mungkin. Tapi luar biasa Tuhan pakai Bapak Ibu. Setiap dia nubuat, Tuhan mesti persis tepat gitu. Terjadi Bapak Ibu. Artinya dia dipakai Tuhan. Waktu itu benar-benar suara kuasa Tuhan bekerja itu. Dia habis bernubuat, dia ngomong pesan-pesan Tuhan, selesai, langsung sak Bapak Ibu. Digotong waktu itu di Kepastori kan. Ada jemaat yang di sana itu, yang kerja di rumah sakit, yang maksudnya sekolahnya di bagian itu. Diperiksa, denyut, ini, sudah enggak ada Bapak Ibu. Dia meninggal di saat dia di dalam Tuhan. Saya percaya, saya yakin dia sudah melakukan bagian dia yang terbaik. Melayani Tuhan. Tuhan bilang selesai. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Seperti Yesus. Ketika disalib. Nanti saudara besok akan lihat film yang terbaru ya. Ada film terbaru itu nanti. Ya, tentang penyaliban Kristus sejenak nanti kalau bisa dianu ya. Saudara akan melihat Yesus ketika disalib ngomong apa? Selesai. Selesai melakukan bagiannya. Bersama murid-muridnya melayani.
Kadang saya merenungkan gini loh, Tuhan jauhkan, jangan sampai kemudian Tuhan panggil ketika kami hidup dalam dosa. Pernah gak sudah merenungkan gitu? Kita melakukan dosa, tiba-tiba kita kan yang ngerti. Tadi kan ada masa-masa fase masa depan kan, ke depan kan. Pernah berpikir nggak? Kemudian Tuhan panggil. Doa saya selalu Tuhan menyertai Bapak Ibu dimanapun berada ya. Amin Bapak Ibu. Saudara di jalan, kayak kemarin saudara lihat. Iya kan? Saudara habis misalnya minum-minuman, melakukan dosa, kemudian kecelakaan di jalan kayak gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kita akan ditanyain. Tubuhnya yang hancur misalnya ya, dikubur. Tapi rohnya ini kan, nanti akan menghadap ke Dia. Karena yang menciptakan kita siapa saudara? Tuhan. Roh kita akan dikenanya di sana. Kalau kita nanti di sana, kita memungkir sama Tuhan. Oh nggak bisa. Karena kita nggak bisa memungkiri 3 eksistensi Allah. Dia maha tahu, Dia maha hadir, Dia maha kuasa El Shaddai. Kemahatauan, saudara mau ngumpet di mana pun tahu. Iya kan? Saudara mau nggak jujur sama istri misalnya atau suami, ngumpet-ngumpetin duit. Misalnya di bawah panci. Kan biasanya dia gitu, sampai sekarang ibu-ibu sekarang jujur ya Bu ya. Tapi mak saya Bu, mak saya itu dulu. Kadang saya sering bilang mama saya tuh, "Ma jangan nggak jujur nih Ma. Sama papa udah kerja kayak gitu kesel-kesel. Nyimpen duit di bawah panci Bu, tahu ya Bu ya. Di dapur Bu, kok iso ya? Dibuntel karet pakai plastik." Ya. Kenapa sih gitu mak saya ngomong? Biar nanti jatah ditambahin meneh. Waduh, kurang mah. Gajinya papain. Iya kan? Kadang-kadang dibuntel, duitnya dikaretin. Bukan hanya istri loh, suami kadang begitu loh. Apalagi lihat istri-istri yang di sini istrinya nggak mata keranjang ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Istrinya di sini jujur. Kadang ada yang kadang-kadang istri bener-bener kok. Ya. Maaf suami duitnya kadang-kadang pinter pulang kerja ya dari dompet itu di apa namanya saking ngerti ya kan, pulang capek-capek suami, "Pak capek ya Pak, tak rebusin air panas boro-boro Bapak Ibu. Ayo pulang ya, mesti terima THR ini." Iya kan, sing dilihati bukan lagi badannya lesu atau apa. Yang dilihat kantongnya, kantongnya kandel ora kae. Ya Bapak Ibu ya. Suami bijak yang salah tapi duitnya ditaruh di mana saudara? Ayo di sini siapa yang pernah gitu? Ayo. Pernah nggak Bapak Ibu? Suami-suami gitu? Kadang disimpan di sepatu. Wah ya Allah. Loh teman saya pernah gitu loh. Loh saya bilang kenapa kamu teganian sama istrimu? Bojoku kalau Pak. Loh kenapa? Aku tidur aja dompetku digerogoh Pak. Masa sih iya? Iya kan. Biasanya itu sorry ya. Ini di sini kita nggak ada nih. Tapi di sana bukit-bukit yang tinggi, gunung-gunung yang terjal. Paling seneng ibu-ibu biasanya paling doyan tuh kalau nyuci kantongnya suami-suami, celana panjang maksudnya. Saya pernah ngomong gitu teman saya. Loh kok iso sih? Biasanya kan bojoku lali Pak. Iya kan? Duitnya masih di kantongnya lupa. Nanti kalau ketahuan suami saya nih diminta. Masa sih? Iya. Tapi saya nggak berbicara itu Bapak Ibu. Kita akan kembali ke firman Tuhan. Artinya kita kembali coba. Bahwa kita punya keterbatasan manusia. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan model sekarang. Dulu kan katanya kalau orang meninggal ya Bapak Ibu ya. Biasanya di peti ditaruhin apa? Senengannya daripada almarhum atau almarhumah ini. Makanya saya pernah ngomong kan, kuburan yang di Tegal sana ya, papa mama saya itu kuburan Tionghoa itu, kan kirkop Pak. Jadi kirkop. Kuburan pada bolong Bapak Ibu. Tahu masalahnya? Mereka tuh ngambil petinya karena tahu dicor dibor Bapak Ibu. Karena dia mikir gini, ini kalau orang Tionghoa meninggal, biasanya itu perhiasan-perhiasan daripada almarhumah ditaruh di peti. Makanya sekarang enggak kan, pakai duit-duitan, betul ya Tante ya? Duit-duitan, ya kan? Lalu bikin rumah-rumahan. Sekarang bijak, enggak seperti itu. Karena
Sebenarnya mengingatkan kita. Itulah orang kalau sudah meninggal Bapak Ibu. Semuanya itu akan ditinggal. Kita nggak bawa apa-apa. Wong kita nanti akan dikubur kok. Ya kan? Tadi Musa ngomong kelebihannya 80 itu kependeritaan kan. Tapi doa saya nanti kita umur 70, 80 ya Bapak Ibu sehat ya. Sehat. Doakan terus anak-anak ya sama orang tua kita supaya sehat. Supaya sehat. Ya kan? Coba. Tapi saya nggak nakut-nakuti. Doa saya gini loh Bapak Ibu. Saya menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini ya. Membawa saudara mengentarkan nanti kita nggak ngalamin masa penderitaan kayak gitu. Karena kan nanti saudara nanti baca di 1 Tesalonika itu ada apa saudara? Rapture. Tahu rapture? Pengangkatan. Orang yang mati dalam Tuhan dulu diangkat, kata Paulus, baru nanti kita yang masih ada mengalami apa? Mengalami apa saudara? Yesus ketika apa? Bangkit. Nanti kita sama-sama gini loh, waktu kita dibangkitkan, nanti sama-sama bersama orang yang mati dalam Tuhan. Kita akan nyanyi gini, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Kita akan sama-sama, gitu saudara. Saya rindu seperti itu kita nanti. Sehingga kita akan mengalami seperti itu saudara. Karena biar kenapa Musa ngomong kita menghitung hari dengan bijaksana. Karena kita menyadari bahwa memang itulah kehidupan manusia yang serba terbatas. Kita kerja, dikasih jabatan, saya melihat orang-orang punya kedudukan, tapi saya lihat banyak juga mereka tuh. Ujung-ujungnya kemudian selesai, finish. Ya kan? Tinggal. Saya nggak ngerti, kemudian orang yang punya pangkat itu kemudian ketika kemudian dipanggil Tuhan, melanjutkan siapa itu? Selesai kan? Karena manusia. Saya kadang merenungkan gini, kayak wong sing sugi-sugi itu yang punya uang itu. Kemudian dipanggil, nggak ngerti kapan waktunya, apakah kemudian duitnya mau dibawa? Enggak, ditinggal. Makanya sadari Bapak Ibu, kalau kita manusia yang terbatas, sama ngomong hari ini, kita perlu hari ini melekat dengan Tuhan, katakan amin. Minta sama Tuhan supaya hidup kita ini benar-benar diberi kesehatan, diberi umur panjang. Kalau ulang tahun kan nyanyinya gitu ya betul Bapak Ibu ya, benar? Ulang tahun begitu, panjang umurnya dari Tuhan, diberi kesehatan, diberi umur panjang, ya kan? Sehat walafiat sampai kita bisa melihat anak-anak kita nanti dewasa. Amin Bapak Ibu. Makanya sadari Bapak Ibu. Minta sama Tuhan supaya kita diberi kesehatan. Ya. Kita nggak ngerti loh Bapak Ibu, detak jantung dalam diri kita. Saya pernah ngomong kan, ketika saya pergi ke dokter, ya kan dokter penyakit dalam. Saya lihat di ruang prakteknya itu, ada gambar Bapak Ibu. Sama gambar tengkorak Pak. Ada organ-organ tubuh manusia, rumit loh bener Bapak Ibu. Ada bagian-bagian, ada usus sekian-sekian. Jantung, lalu kemudian paru-paru. Jantungnya ini gini terus loh. Nah, saudara menyadari enggak bahwa keterbatasan kita, jantungnya mandek, apa saudara? Game over. Iya kan? Iya kan? Mata dibuat koslet, apa enak, buta? Enggak enak. Kayak tadi saya lihat orang ke bank yang seret-seret, setruk Bapak Ibu. Karena ada bagian organ yang enggak sehat kan, dibiarkan. Lalu kemudian akhirnya sarafnya mati. Nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu saya doain ya, melayani orang yang kena stroke ya. Orang kena stroke ternyata, berapa Bapak Ibu, tekanan batin loh Bapak Ibu. Mau ngapain gini nggak iso. Ya kan? Tapi doa saya, kita diberi sehat ya Bapak Ibu ya. Semua ya. Sehat sampai Tuhan Yesus datang ya. Sehat. Ya kan? Iya, ginjal kemarin saya lihat, ini ada hamba Tuhan ini ya, ginjalnya tinggal 1 loh Bapak. Karena ginjal itu kan memacu akan kesehatan kita. Biasanya orang kalau kena ginjal ya kan, kelemahan tubuh mulai muncul. Penyakit baru muncul Bapak Ibu. Hari ini sehat sama ngomong. Semua karena Tuhan.
Minta sama Tuhan, makanya kita melekat sama Tuhan. Tuhan, diberi kesehatan saya, ya kan? Karena manusia yang terbatas. Yang kedua saya bilang, saudara. Coba kita lihat dulu Mazmur 90, ayat 7 sampai 8. Sekarang ayat 7 sampai 8. Di samping kita menyadari keterbatasan manusia, sehingga kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan, amin, dan mempermuliakan Tuhan. Yang kedua kita lihat ini, mengapa kita harus bijak waktu. Sungguh kami habis lenyap, karena apa saudara? Murkamu, dan karena apa? Kehangatan amarahmu kami terkejut. Saudara, ayat 11 coba klik. Di ayat 11 saudara perhatikan baik-baik ini. Siapakah apa? Yang mengenal kekuatan apa? Murkamu dan takut kepada gemas. Gemas gimana sih maksudnya Bapak Ibu? Gemes aku sama dia. Kayak orang udah kelewatan jengkelnya ya. Gemes. Tuhan kok sampai demikian? Maunya kan besar itu. Ini Musa ingin ngajarin kita demikian, menyadarkan kita nih supaya kita mengenal kekuatan murka Tuhan. Selama ini saya lihat manusia ini cuma dininabobokan dengan hipergresi pengajaran itu sih. Kasih karunia katanya. Karena Tuhan baik kan, kita udah tebus dosa kita kan. Nanti besok Jumat Agung kita akan mengingatkan kita semua pelanggaran dosa kita udah ditebus. Kok enak banget sih? Apakah kemudian kita nggak mengenal juga kekuatan murka Tuhan? Saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, Tuhan bisa marah enggak? Bisa. Pada zaman Musa kan, zamannya Nuh, saudara masih ingat? Diingatkan sama Nuh, ya kan, manusia supaya sadar. Orang sadar-sadar Bapak Ibu. Zamannya Abraham juga kan, satu waktu dia berdoa untuk Sodom Gomora, masih ingat kan? Ada enggak 50? Ada enggak 40? 30? 20? 10? Ada enggak yang mereka sadar dan bertobat? Enggak ada Pak. Lalu saya mau tanya, Tuhan marah enggak sahabat itu? Tuhan marah enggak? Marah. Tuhan turunkan apa? Api belerang Bapak Ibu. Ada masa-masa ini Bapak Ibu. Sadari kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita melihat waktu dengan bijak saudara. Makanya saya bilang di saat-saat kita masih beri waktu saudara, waktu kesempatan buat kita ini. Gunakan waktu dengan baik Bapak Ibu. Kayak Paulus, dia ngomong pernah, ketika aku hidup aku akan memberi buah. Saudara kasih Tuhan, gunakan waktu dengan baik selagi masih ada kesempatan sebelum waktu murka. Karena nanti pada waktunya nanti saudara kasih Tuhan, tidak semua orang-orang ini akan diselamatkan. Siapa yang rindu supaya kita nggak kena murka Tuhan? Angkat tangan. Saya juga tuh, saya nggak mau. Karena murka Tuhan ini saudara, dahsyat loh. Dahsyat. Karena saudara kalau lihat tadi di ayat 7 sampai 8 kan ada kata-kata dosa kan. Sadari waktu ini masih ada kesempatan. Kadang Tuhan begini loh. Luar biasa kasihnya ya. Tuhan ngomong sekalipun dosamu merah seperti apa? Kirmisi jadi putih loh. Tuhan sampai turun nih dari atas ngalami penderitaan, digebukin kayak gitu ya kan. Karena mengasihi saudara. Tapi yang kadang repotnya kan kita tuh nggak bisa mensyukurin. Aduh Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan sudah melimpahin kasihnya. Kita tapi masih menggunakan waktu kita nggak bijaksana. Sehingga nanti kita nggak ngerti waktunya kapan dipanggil Tuhan, saudara kasih Tuhan. Tuhan murka, kemudian baru kita menyesal Bapak Ibu. Tapi doa saya, kita masih ada waktu Bapak Ibu. Gunakan waktu dengan baik, katakan amin. Gunakan waktu dengan bijaksana. Ya kan? Berikan waktu kita untuk selalu melakukan firman. Gunakan waktu kita untuk mengasihi Tuhan. Gunakan waktu untuk kita bijak senantiasa untuk beribadah kepada Tuhan. Karena nggak ngerti waktunya saudara. Datang waktunya kapan? Semua ada waktunya Tuhan. Ya, bahwa Tuhan akan melakukan segala perkaranya dalam hidup kita. Karena waktu itu kalau udah berjalan gak bisa berhenti Bapak Ibu. Ada waktu-waktu tertentu Tuhan akan beracara, terlebih akan mengenal kekuatan murka Tuhan dalam hidup kita. Tapi doa saya, karena kita mengasihi jemaat yang selalu ada di hati Tuhan. Saudara dan saya, orang-orang yang diluputkan dari murka Tuhan. Karena diluputkan dari murka Tuhan, sekalipun situasi hari ini, Tuhan lagi murka melihat orang lagi dekil, digoyang dengan bencana alam, digoyang dengan krisis ekonomi. Itu kan imbas sebenarnya.
masalah Bapak Ibu. Senantiasa dihadapkan dengan masa-masa yang sulit. Kejadian-kejadian itu sudah menyadarkan kita sama ngomong. Menyadarkan kita bahwa hari ini kita mau introspeksi enggak? Hidup kita di zaman situasi sekarang ini. Mari kita sama-sama seperti pujian yang mengatakan gandul Gusti. Gandul Gusti. Lekatkan diri, menyadarkan kita Bapak Ibu. Karena di situasi yang sulit seperti ini kita butuh siapa? Betul kan? Kita butuh gandul Gusti Bapak Ibu. Butuh melekat dengan Tuhan. Doa saya mari Bapak Ibu, kita mau finish dari segala dosa. Kita mau lakukan hal-hal nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Supaya kita nanti pada waktunya kita diluputkan dari murka Tuhan. Seperti keluarga Nuh yang masuk ke dalam batra Nuh. Diselamatkan dari apa? Air bah. Amin. Nah makanya itu yang kedua. Nah, yang terakhir ya. Mazmur 90 ayat 17 ayat yang terakhir. Mazmur 90 ayat 17 mengatakan demikian. Kiranya, baca sama-sama saya coba. Kemurahan Tuhan apa? Allah kami atas kami dan teguhkan perbuatan tangan kami, ya perbuatan kami teguhkan itu. Oh kalau kita ngalami gini enak loh saudara, kemurahan Tuhan. Kita harus menyadari saudara, tidak selamanya Tuhan itu murka. Sehingga kita melihat Allah yang Allah bayangan kita tuh Allah menakutkan, enggak. Tuhan itu penuh kemurahan sebenarnya. Ya kan? Situasi sulit saya melihat masih banyak anak Tuhan terus diberkati kok. Ya enggak saudara? Situasi yang krisis nyatanya masih melakukan usaha kok. Berarti kan buktikan Tuhan berkemurahan. Situasi pandemi Covid kemarin nyatanya kita masih banyak mengalami kemurahan Tuhan, anak Tuhan kok. Sehat walafiat, betul saudara? Kemurahan. Situasi di tengah-tengah sekarang saudara lihat banyak perusahaan-perusahaan raksasa gulung tikar, mem-PHK karyawan. Saya melihat saudara masih bisa kerja kok. Sadar enggak saudara? Artinya saudara masih menikmati kemurahan Tuhan. Usaha saudara masih lancar jaya. Bisnis saudara masih lancar jaya. Yang usaha bisnis ayam, yang usaha bisnis mungkin makanan ringan, yang jualan masih lancar enggak sama ngomong nih? Yang bisnis usaha. Halo Bapak Ibu, lancar enggak? Lancar Bapak Ibu. Artinya sama ngomong, ada masa-masanya menyadari bahwa kemurahan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Makanya gunakan waktu dengan baik. Amin Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu punya kesibukan, sekalipun nggak bisa ikut doa gabung mesbah doa pagi, silakan doa sendiri. Kalau yang nggak mau bergabung misalnya waktunya karena mengatur waktunya sulit, silakan, enggak apa-apa. Tapi doa saya sebagai hamba Tuhan, sebelum kau aktivitas di rumah dimanapun kau berada, buat rest dengan Tuhan, katakan amin. Masa kalah sama Daud 7 kali loh sekali. Karena saudara masuk hari yang baru nggak ngerti loh saudara, tantangan yang besar saudara akan alamin. Setan tuh ngintip terus, saya ngomong Bapak Ibu. Kesempatan-kesempatan kita, makanya Paulus pernah ngomong di Efesus. Efesus pasal 4 masih ingat? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dia melihat celah-celah saudara mana, makanya disitulah saya mau ngomong saudara. Waktu kita saudara bangun dengan Tuhan dengan baik. Selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu, karena Tuhan itu sebenarnya kemurahan Tuhan itu ada. Saya pengen kita ini terus saudara. Makanya kita lihat coba di Mazmur 90 nih, ayat yang pertama, klik. Mazmur 90 yang pertama, mengatakan demikian ini. Dia ngomong demikian nih, Musa nih. Tuhan apa? Mazmur 90 ayat pertama. Ayat yang kedua ya, Tuhan engkaulah apa? Tempat perteduhan kami, turun temurun. Terus dua, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah, kan ada kata-kata mengatakan di ayat yang pertama, engkaulah tempat perteduhan kami. Artinya saudara, Musa menyadari bahwa hari-hari yang kita lalui kita harus bijak, kita butuh perlindungan Tuhan, perteduhan Tuhan. Makanya Daud pernah ngomong di Mazmur yang ke-62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku apa? Tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia ambil waktu, dia tahu hari-hari yang dia lalui begitu banyak kesibukan, tantangan. Tapi dia punya rest waktu dengan Tuhan.
Satu kali dia ambil waktu pakai baju efod, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia nyembah Tuhan 1 hari 7 kali loh. Karena dia menyadari hari-hari yang dilalui. Makanya dia ngomong di Mazmur 2, hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Terus, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah, Pak. Selama-lamanya. Dia menyadari hari-hari ini kita butuh perlindungan Tuhan, katakan amin. Makanya hari-hari yang kita lalui, saudara, kita harus bijak. Bukan hanya bijak kita menyadari tentang keterbatasan kita sebagai manusia, harus melekat dengan Tuhan. Dan yang kedua saya mau katakan, sadari bahwa Tuhan itu punya kedahsyatan, saudara. Ada waktunya Tuhan bisa murka. Ada waktunya Tuhan juga bisa menyatakan mujizat kayak tadi Musa berjalan di atas, ia akan bersama bangsa di tengah-tengah laut yang begitu ganas. Nyatakan kuasanya, karena penentu hidup saudara, saya katakan. Bukan ditentukan karena krisis atau keadaan, saya mau ngomong. Tapi hidup kita yang penentunya, sekali lagi saya ngomong, siapa? Tuhan. Hari ini Tuhan bisa membuat kita maju. Hari ini Tuhan bisa membuat hidupmu mengalami kemenangan. Hari ini kau bisa mengadakan yang tadinya nggak ada, bisa ada. Karena apa, saudara? Tuhan bisa buat mujizat di Kana. Air bisa jadi anggur. Makanan, memberi makan 5.000 dengan berapa, saudara? 5 roti dan 2 ekor ikan, bisa memberi makan mereka. Ingin menunjukkan buat kita, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Jangan pesimis, gunakan waktu terus melekat dengan Tuhan, karena Tuhan kita dahsyat, bisa melakukan perkara yang menjazat. Dan sadari bahwa Tuhan penuh kemurahan Tuhan.